berorganisasi. Bersama aku, Cahya Ageng Pertiwi, dan kita kedatangan guest star yang tampan dan keren ini. Mungkin boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu, Kak. Terima kasih Kak Cahya. Perkenalkan, teman saya Muhammad Rahmat Andika. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. Sebelumnya aku mau berterima kasih kepada Kak Rahmat yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami pada hari ini. Ngomong-ngomong, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik dan semua alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, langsung saja di sini aku ada beberapa pertanyaan nih buat kakaknya. Jadi kan kakaknya ini aktif dalam berorganisasi dan juga sering ikut lomba-lomba dan ikut kepanitiaan nih. Boleh dong diceritain gimana selama ini pengalaman kakak tuh selama ikut aktif organisasi dan sampai bisa percaya diri buat sering ikut lomba-lomba dan ikut kepanitiaan yang lain yang bisa sampai kakak bisa sampai sekarang ini. Jadi pertama kali saya pada saat itu pengalaman organisasi berawal dari saya bakat atau hobi ya. Kebetulan hobi saya ini membaca, teman-teman. Jadi hobi saya membaca, terus kebetulan saya juga bukan tipikal yang suka dengan temperamen atau suka dengan komedian anak-anak, bukan. Tapi saya itu senang ketika misal ada anak-anak nih yang pengen dinasihatin, terus diajak diskusi. Tuh, kebetulan saya itu sukanya di situ. Jadi dari membaca tumbuhlah bakat saya itu. Sebelumnya saya nih jurusannya hukum pidana Islam. Jadi basic saya itu mengajar. Jadi dari mengajar, pengalaman organisasi saya akhirnya timbul untuk mengajar mulai dari anak-anak kecil sampai sekarang itu saya mengajar kurang lebih sudah hampir 7 sampai 8 tahun. Mulai dari sejak saya waktu kelas 8 SMP, saya udah mulai ngajar. Itu ngajar saya ngajar ngaji. Jadi kebetulan karena mengaji saya itu kan di bawah naungan organisasi nih. Nah, pada saat itulah pertama kali saya mengikuti organisasi dalam hidup saya. Nama organisasi saya itu Badan Komunikasi Pemuda Madu Masjid Indonesia. Pada saat itu tahun 2019 saya kelas 8 SMP, saya mulai mengajar setelah saya wisuda di TKTPA. Jadi setelah mengajar saya mengikuti organisasi pada saat itu yang pertama kali. Kemudian banyak relasi ditambah juga karena saya tuh pengen berkembang gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk tetap percaya diri. Akhirnya sampai saat ini di tahun 2020 ikutlah saya organisasi yang kedua, namanya Cakrawala Perjuangan Indonesia. Itu mode dalam organisasinya itu tentang kemanusiaan masyarakat, terus ada juga advokasi, sejarah, budaya, dan lain-lain banyak hal. Jadi dari mulai itulah timbul kembang saya dalam diri ingin percaya diri tuh. Akhirnya dari situ saya mengikuti lomba-lomba yang mulai dari basic saya mengajar ya, tahsin, saya ikuti lomba-lomba. Terus ada juga ketika saya sudah terjun ke dunia advokasi waktu itu di pengalaman organisasi, saya ikutlah lomba pidato, lomba puisi, dan lain-lain. Itu kan. Oh, banyak sekali ya Kak pengalamannya. Kemudian motivasi apa sih yang membuat kakaknya ini ingin ikut aktif di dalam suatu organisasi dan juga akademik? Jadi motivasi saya pertama kali tuh waktu saya kelas 6 SD, saya itu udah ada motivasi sendiri bacanya. Jadi motivasi saya itu ada 3 kata: optimis, ikhtiar, dan tawakal. Itu saya selalu terapin dalam hidup saya, baik saya dalam sehari-hari maupun khususnya organisasi ini. Karena dari motivasi optimis itu mengandung ketika dalam organisasi kita harus tetap berpikir positif. Kalau berarti beragama itu namanya husnuzon, kita harus berprasangka baik terus. Jadi ketika apapun yang terjadi harus kita hadapi, jalani, dan nantinya akan ada ikhtiar kita, usaha kita. Nah, kemudian usaha inilah yang bakal membuahkan hasil di organisasi ketika kita terjun baik organisasi yang kemahasiswaan maupun organisasi yang ada di luar organisasi.
kemudian tawakal. Ketika sudah usaha tekad berjuang di organisasi, barulah kita sering-sering berdoa semoga apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Mungkin teman-teman yang di rumah bisa diterapin nih. Apa Kak tadi? Optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis, Optimis, ikhtiar, dan Ah. tawakal. optimis, ikhtiar, dan bertawakal. Mungkin bisa diterapin di teman-teman di rumah ya. Selanjutnya, menurut kakaknya nih, seberapa penting untuk memahami potensi dan passion kita yang kita miliki? Dari pengalaman saya, potensi itu sangat penting sekali teman-teman. Pertama, kalau kita dalam berorganisasi, potensi itulah yang bakal mendorong kita untuk terus maju, terus kita bisa menyeimbangi mana organisasi, mana kebutuhan kita. Karena setiap dalam kehidupan dari berorganisasi itu pasti kita ingin kebutuhan kita itu tercukupi. Jadi potensi itulah yang bakal membina kita, mewujudkan suatu apa yang kita inginkan itu bisa terjadi dan dapat kita capai. Jadi potensi itu sangat penting. Kemudian passion. Dari passion saya berpikir bahwasanya passion itu juga sangat penting karena berkaitan sekali dengan potensi. Karena teman-teman gini, dari passion kita itu dari percaya diri, pengen juga tampil nih, oh pengennya kayak orang itu, tapi kita harus punya berpendirian sebagaimana diri kita tuh, oh saya nih, contoh nih Rahmat, saya tuh jangan passionnya yang kayak glamour atau apa gitu ya. Intinya saya itu pengennya apa yang bisa saya jalani ya tetap harus saya jalani, jangan nurutin orang gitu. Dan selain itu yang paling penting ini tambahan, selain potensi passion juga kita dalam berorganisasi hidup itu kaitannya sangat penting ketika itu harus diiringi dengan ini apa, keselarasan. Apa itu yang maksud selaras? Karena setiap passion potensi itu harus seimbang. Nah, jangan seimbang itu harus butuh keselarasan. Karena nantinya ketika kita terlalu banyak passion nih, nanti lupa dengan potensi kita teman-teman. Akhirnya kita lalai, akibatnya orang bukan yang pengen kita itu, oh kita yang dibutuhkan orang, tapi kita yang membutuhkan. Karena kan hakikatnya organisasi itu lama kelamaan kita yang berkebutuhan akhirnya dibutuhkan. Gitu teman-teman. Mungkin itu. Semuanya itu harus selaras dan juga harus sesuai. Iya. Jadi gimana sih cara kakak tuh ngembangin keterampilan soft skill kakak seperti komunikasi dan juga kepemimpinan yang di luar prestasi akademik? Dari soft skill ya teman-teman, saya itu punya suatu soft skill yang pengen saya kembangin lagi. Sebelumnya saya alhamdulillah komunikasi itu saya dalam proses. Pertama kali waktu itu saya ikut pelatihan trainer melalui online waktu itu, kebetulan dari rumah karena situasi masih covid waktu itu di tahun 2019, itu masih kelas 8 SMP. Jadi pada saat itu saya pertama kali ikut trainer pelatihan public speaking. Jadi alhamdulillah di tahun 2020 itu lulus itu pelatihan itu selama setahun. Jadi ada sertifikatnya atau sertifikasi di dalam sekolah pelatihan waktu itu. Nah dari situlah saya itu pengen timbul komunikasi inilah yang nantinya akan menumbuhkan soft skill kita itu apa ya, kira-kira misal saya nih Rahmat, kalau kamu itu kan pengennya ini, ketika saya hobinya membaca, saya itu pengen berpuisi terus gitu, tapi kan nggak selalu pengennya berpuisi gitu kan. Akan ada nanti suatu saat puisi itu bakal nantinya di acara-acara itu nanti tempatnya, misal contoh Rahmat, kamu nih harus jadinya selain berpuisi harus kamu memberanikan diri untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Caranya dengan apa? Ya kamu coba wakilin saya nih untuk kata sambutan. Itu ada itu beberapa organisasi saya kayak gitu. Nah jadi dari situlah komunikasi itu penting. Nah apa yang saya tanya Kak Cahaya tadi selain soft
kepemimpinan, ini pengalaman saya. Kepemimpinan itu pertama kali saya bukan pertama kali yang saya kenal ya tentang kepemimpinan. Jadi kan seorang pemimpin itu butuh gerakan atau roda untuk apa ya, intinya pimpinan yang dia pimpin di dalam suatu organisasi itu mengalami proses perubahan. Jadi rodanya itu harus berputar, jangan sampai roda dalam berorganisasi itu stop atau berhenti porosnya. Karena ya teman-teman, dari kepemimpinan inilah yang bakal menjadi statement orang menilai kita atau nantinya kita mengevaluasi diri kita. Dalam Islam itu dikatakan harus muhasabah diri kita. Nah, jadi intinya ketika kita memimpin banyak orang, nanti kita evaluasi diri kita. Semakin banyak orang mengkritik dan memberikan saran kepada kita, nah disitulah nanti sifat apa watak kita tumbuh. Kita lihat, oh ini diri aku sebenarnya, orang menilai aku seperti ini. Nah, dari kepemimpinan kita, cara kita memimpin orang banyak, gitu Kak Cika. Jadi soft skill itu perlu ya Kak? Iya, sama. Boleh nggak nih Kak diceritain gimana pencapaian terbesarnya Kakak itu sebagai mahasiswa berprestasi dan juga aktif di organisasi, dan apa sih yang Kakak pelajari dari pencapaian tersebut? Jadi teman-teman, pertama kali saya waktu itu pencapaian terbesar saya waktu itu, ini pengennya saya akan ada lagi nih pencapaian yang lebih besar. Tapi dari sinilah nanti pengalaman akan timbul dan bagaimana yang akan bakal terjadi nantinya ke depan. Saya tuh berharap pencapaian saya ini nanti ke depannya pengennya terus meningkat dan jangan sampai mundur, tapi jangan sampai berulang. Pengalaman saya terbesar waktu itu di bulan Oktober tahun 2023, saya sudah presentasi internasional waktu itu di kampus B. Selanjutnya mudah-mudahan nanti di Oktober tahun ini saya akan presentasi lebih lanjut tentang jurnal yang akan saya presentasikan kepada teman-teman. Nanti boleh ditonton juga nanti di YouTube UIN Raden Fata ada. Terus pengalaman saya tadi dalam organisasi itu yang saya pelajari ini paling penting, kita dalam organisasi itu jangan sampai baperan teman-teman. Karena gini, ketika kita pengen organisasi kita itu lancar, terus kita nggak ada gangguan, kita jangan sampai ketika apalagi nih seorang pemimpin yang dikritik terus dia pengennya kehendak dia itu diwujudkan oleh banyak orang, tapi tidak bisa diakomodir oleh dirinya sendiri. Akibatnya dia memaksakan teman-temannya yang lain, kehendak dia tuh pengen tercapai, akibatnya dia dikatakan orang yang egois. Nah, jangan sampai ketika dikatakan egois itu dia baperan, dia tersinggung, itu teman-teman. Maka dari itu yang paling penting kita pelajari, jangan sampai organisasi kita itu hancur, dan apalagi kita sampai terkeluar di dalam organisasi itu karena diri kita sendiri yang pengen apa yang kita miliki terus kita capai itu harus diikuti oleh banyak orang. Kita harus menyeimbangkan karena tidak kita sendiri di dalam organisasi, teman-teman, karena masih banyak orang yang membutuhkan. Semoga pencapaian yang tercapai ya Kak. Kemudian bagaimana kontribusi Kakak di organisasi dan kepanitiaan? Apakah memberikan dampak positif bagi lingkungan kita? Teman-teman, dari kontribusi, alhamdulillah saya berkecimpung di organisasi. Saya selalu di kepanitiaan di bagian divisi kepesertaan, itu kalau bagian organisasi. Kalau untuk kepemimpinan, terakhir saya mengemban amanah sebagai sekretaris umum itu di organisasi waktu itu di luar. Nah, kemudian dari ini tadi apa statusnya? Dampak positifnya. Nah, yang dapat saya ambil dari dampak positif yang saya emban, kita itu harus pengen teman-teman jangan sampai nantinya
kedepannya kita itu bisa membuat diri kita itu sombong, teman-teman. Karena kalau bisa dari positif itu kepercayaan diri kita itu meningkat. Selain itu kita berproses sehingga memunculkan suatu kinerja yang bisa dinilai oleh banyak orang, karena orang melihat diri kita dari segi kinerja. Itu yang saya ambil dari positifnya berorganisasi. Nanti ketika kita sudah mengabdi di organisasi, terjun pada masyarakat, dampak positif itu akan berlaku oleh masyarakat umum, tidak hanya untuk lingkungan organisasi gitu. Nah, di dalam sebuah organisasi ini kan sering terjadi perbedaan pendapat dan juga kritik ya dari anggota-anggota yang lain. Nah, beberapa orang itu menganggap kritik sebagai hinaan dan juga ketidaksenangan. Bagaimana caranya kakak ini melihat kritik sebagai hal yang positif dan menjadikannya sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi? Oke. Jadi teman-teman, kritik itu jangan sampai kita nilai kritik itu selalu negatif, teman-teman. Karena kritik juga bisa berdampak positif. Nantinya itulah yang akan memunculkan kinerja kita itu bagus atau tidaknya ketika dikritik orang. Kalau kita tidak dikritik orang, kita terus maju tanpa ada kritik dan saran. Nah, nanti ketika sudah sampai pada tempatnya kita sukses, nanti bakal terjadi karena tidak ada evaluasi, terutama dari diri kita, karena orang tidak mengkritik apalagi memberikan saran. Maka dari itu bakal terjatuh nanti ketika kita tidak banyak mempelajari apa yang kita dapat di dalam diri kita sendiri. Karena teman-teman, hinaan di dalam organisasi itu akan menjadi problem ketika dia, contoh nih, menjelekkan nama organisasi, terus dia mencap dirinya sebagai pengkhianat, ataupun ini yang paling penting, dia ingin namanya menjadi booming, terus menjatuhkan temannya yang lain sehingga dia memiliki pribadi yang jelek, teman-teman. Tetapi dia ingin temannya tadi jatuh ketika dia sukses, dia tidak memikirkan temannya yang sudah terjatuh. Akibatnya jangan sampai hinaan itu disangkut paut kepada kritis, karena mengkritis itu boleh, karena ini yang paling penting, dari kritik inilah, saya ulangi lagi, akan mengevaluasi diri kita sendiri, begitu kan? Nah, di organisasi ini kan nggak mungkin mulus-mulus aja nih ya. Ya pasti ada problem yang entah dari hal kecil sekalipun. Nah, pernah nggak sih kakaknya ini ada momen ketika merasa ingin menyerah, dan juga bagaimana cara kakak mengatasinya? Jadi ini yang paling saya ingat, pengalaman diri saya dan menjadi sebuah pembelajaran. Ini terutama diri saya dan juga semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Yang paling saya tekankan tadi, ketika berorganisasi jangan sampai kita baperan, apalagi mudah tersinggung, kita sinis terhadap orang lain, jangan sampai itu, teman-teman. Karena inilah yang saya tekankan. Saya berorganisasi waktu itu, ini saya pernah belajar karena saya buat organisasi sendiri, akibatnya saya terjatuh dan terguling karena saya sendiri yang kalah dengan statement saya pengennya maju, ternyata saya membuat diri saya tuh mundur. Nah, maka dari itu saya tekankan jangan sampai kita mudah tersinggung, apalagi baperan. Nah, waktu itu di tahun 2021 saya dirikan organisasi, tapi organisasinya tidak jalan lagi gitu. Begitu kan? Kan banyak nih mahasiswa yang takut ikut organisasi. Kebanyakan tuh takut sebelum mulai. Nah, kebanyakan juga yang masih banyak kurang percaya diri dan juga mencoba hal yang bersangkutan dengan organisasi dan juga lomba-lomba. Kira-kira kakaknya nih kan banyak nih pengalaman di organisasi, bolehlah di-share kita untuk tips and triknya buat mahasiswa. Kalau dari kakak itu gimana? Ini yang pertama, poin pertama, kita di dalam organisasi itu selalu bersikap baik, etika kita dijaga, itu yang paling penting. Yang kedua,
kita juga harus memiliki kepercayaan diri. Kita jangan menjadi manusia yang introvert, teman-teman. Karena nantinya memang dampak positif dari introvert itu bagus. Nanti akan timbul hobi-hobi atau basic yang bakal memajukan dirinya, bukan untuk tentang komunikasi, teman-teman, tapi nanti akan menumbuhkan basic yang lainnya. Misalnya melukis gitu, itu akan menjadi dirinya semakin maju dibandingkan orang yang hobinya berbicara tetapi dia tidak maju. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga jangan sampai kita memiliki rasa, oh saya ini pengennya diri saya nggak boleh nggak boleh ikut-ikutan orang. Nah, jadi kita harus punya jati diri. Itu yang ketiga, teman-teman. Kita punya pendirian. Terus yang keempat, ini yang paling penting terakhir, tips dan saya. Karena yang keempat ini, kita itu harus punya passion pertama, kita punya potensial. Terus yang terakhir, kita juga harus punya kita punya kesepakatan terhadap diri kita. Kalau memang kita pengen maju berproses di sini, ya sudah jalannya. Kalau memang diri kita pengen terjun di dalam organisasi, tetapi kalau kita tidak mau terjun dalam organisasi, karena banyak macamnya, teman-teman. Organisasi itu tidak hanya melibatkan tentang mahasiswa, jadi banyak macamnya, terus banyak perbedaannya. Maka dari itu teman-teman harus meneliti mungkin bagaimana mengarahkan potensi, passion, terus kita memiliki sebuah pembelajaran nantinya ke depan. Jadi itulah 4 tips dari saya. Semoga ini bermanfaat juga. Nah, mungkin ini yang terakhir nih, pesan dan juga motivasi terbesar yang ingin kakak bagikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lagi nonton ini, yang mungkin yang lagi ingin meraih prestasi akademik dan juga terlibat dalam kegiatan organisasi. Oke, teman-teman, ini pesan saya untuk khususnya mahasiswa, juga pemuda maupun pemudi yang lainnya. Pesan saya, ketika kita berorganisasi, jangan sampai kita memiliki tingkat kepercayaan diri kita pengennya kita berjuang terlalu berlebihan sehingga kita menggagalkan pencapaian kita. Teruslah berkembang, teruslah berproses, jalani, jangan melihat atau menilik daripada pesan-pesan orang yang pada anggapan bahwasanya organisasi itu tidak penting. Padahal organisasi itu tidak kalah pentingnya di dalam proses pembelajaran yang formal, karena organisasi itu menjadikan diri kita sebagai orang yang pengennya perubahan. Kita berpikir terus kita membuat diri kita itu semakin maju, nggak introvert lagi. Terus kita juga yang paling penting, motivasi dari saya untuk teman-teman yang sedang menonton, kita harus memiliki motivasi di dalam berorganisasi. Kita harus buat apa sih motivasi untuk diri saya gitu, tapi kita harus jalani. Jangan sampai kita di luar daripada niat kita. Ini motivasi dari saya. Kita itu harus tetap berpendirian, jangan mengikuti orang. Terus kita harus berdoa, jangan lupa bermanfaat untuk banyak orang. Itu aja. Oke, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita pada hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi kepada Kak Rahmat yang sudah mau menyempatkan diri untuk hadir di acara Hampot kami pada hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel